Sudahkah saudara mendengar tentang 4 hukum rohani? Rahasia kebahagiaan hidup dan keselamatan jiwa. Sebagaimana ada hukum-hukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah. Hukum yang pertama, Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Rencana Allah. Kristus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Yohanes 10 ayat 10b. Apakah sebabnya banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berkelimpahan dan penuh kebahagiaan ini? Sebab hukum yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Manusia penuh dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Akan tetapi karena kekerasan hatinya, ia memilih jalannya sendiri, sehingga persekutuan dengan Tuhan Allah terputus. Menurut Alkitab, kekerasan hati untuk memilih jalan sendiri dan ingin bebas dari Tuhan Allah disebut dosa, dan diwujudkan baik dengan sikap melawan maupun dengan sikap masa bodoh. Manusia terpisah dari Tuhan Allah, sebab upah dosa ialah maut, terpisah dari Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Roma 6 ayat 23. Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisah antara Tuhan Allah, dengan manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari Tuhan Allah dan kehidupan yang penuh kebahagiaan melalui usahanya sendiri, yaitu kehidupan yang baik, etika, filsafat, dan lain-lain, namun gagal disebabkan karena dosanya. Hukum yang ketiga memberikan kita jalan keluar dari kesulitan ini. Hukum yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Kristus mati ganti kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Kristus telah bangkit pula dari kematian. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci, Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6. Kristus adalah satu-satunya jalan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Yohanes Yohanes 14 ayat 6. Allah telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Tidak cukup hanya mengetahui ketiga hukum ini. Hukum yang keempat, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Kita harus menerima Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Kita menerima Kristus dengan iman, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai dan 9. Kita menerima Kristus dengan mengundangnya secara pribadi. Kristus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Wahyu 3 ayat 20. Menerima Kristus berarti berpaling dari diri sendiri kepada Tuhan Allah, serta menyerahkan seluruh pribadi kita, yaitu akal budi, perasaan, dan kemauan. Karena itu tidak hanya mengerti ajaran Kristus dengan akal kita saja, atau menanggapinya berdasarkan perasaan semata-mata. Kita harus mengambil tindakan berdasarkan kemauan kita untuk menyerahkan setiap segi kehidupan kita dikuasai oleh Yesus Kristus. Kedua lingkaran ini menggambarkan dua macam kehidupan. Hidup yang dikuasai oleh si aku. A. Si aku atau diri sendiri bertahta di dalam hidup. Salib Kristus di luar kehidupan. Segala keinginan dikuasai oleh si aku, berakhir dengan kekacauan dan kekecewaan. Hidup yang dikuasai oleh Kristus. Salib Kristus bertahta di dalam hidup. A. Si aku atau diri sendiri turun tahta. Segala keinginan dikuasai oleh Tuhan Allah yang tidak terbatas kekuasaannya, menghasilkan keserasian dengan rencana Allah. Lingkaran manakah yang mencerminkan kehidupan saudara? Lingkaran manakah yang saudara ingin mencerminkan kehidupan saudara? Yang berikut ini menjelaskan bagaimana saudara dapat menerima Kristus. Sebagai satu tindakan kemauan, saudara dapat menerima Kristus sekarang ini juga dengan doa berdasarkan iman. Doa adalah percakapan dengan Tuhan. Berdoalah dengan kata-kata saudara sendiri. Tuhan Allah mengetahui isi hati saudara dan tidak bergantung pada kata-kata saudara. Berikut ini adalah satu sarang doa. Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Dikau sebagai juru selamat dan Tuhanku. Terima kasih karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosaku. Kuasailah tahta hatiku, bentuklah saya
menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Apakah doa ini menyatakan keinginan hati saudara? Kalau saudara berdoa dengan iman dan mengundang Kristus menguasai hidup saudara, apakah yang akan terjadi? Jika demikian, ucapkanlah doa ini sekarang juga. Maka Kristus akan masuk ke dalam hati dan hidup saudara sebagaimana telah dijanjikannya. Bagaimana saudara dapat mengetahui bahwa Kristus telah berada dalam hati saudara? Apakah saudara telah mengundang Kristus masuk ke dalam hati saudara pada waktu saudara berdoa? Kalau demikian, sesuai dengan janjinya dalam Wahyu 3 ayat 20, di manakah dia sekarang? Kristus berjanji bahwa ia akan masuk ke dalam hidup saudara ketika saudara mengundangnya dalam doa saudara. Mungkinkah dia tidak menempati janjinya? Bagaimana saudara mengetahui bahwa ia menjawab doa saudara? Karena Allah senantiasa setia pada janjinya. Allah mengaruniakan hidup yang kekal kepada semua orang yang menerima Kristus. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Bersyukur senantiasa bahwa Kristus ada di dalam hidup saudara, dan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ibrani 13 ayat 5. Saudara dapat mengetahui bahwa Kristus tinggal dalam hati saudara, dan bahwa sejak saudara mengundang Dia berdasarkan iman saudara kepada janjinya, saudara menerima hidup yang kekal. Dia tidak akan mengecewakan saudara. Bagaimana tentang perasaan? Janganlah bergantung pada perasaan. Jaminan iman kita bukanlah perasaan-perasaan kita yang dapat berubah-ubah, melainkan janji Kristus. Orang Kristen hidup karena imannya kepada Tuhan Allah dan firman-Nya. Bahkan kereta api di bawah ini menggambarkan hubungan antara kenyataan Tuhan dan firman-Nya, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, dan perasaan akibat dari iman dan ketaatan kita. Kereta api dapat terus berjalan dengan atau tanpa gerombong penumpang, asal saja batu bara dimasukkan ke dalam lokomotif. Sebaliknya adalah mustahil. Untuk membuat kereta api itu berjalan dengan memasukkan batu bara ke dalam gerbong penumpang. Demikian juga
sebagai orang Kristen, janganlah kita menggantungkan iman kita kepada perasaan, melainkan kita harus mendasarkan iman kita kepada janji Allah dalam firman-Nya. Sejak saudara menerima Kristus, banyak hal telah terjadi dalam hidup saudara. Termasuk Tuhan Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus telah berada di dalam hati. Wahyu 3 ayat 20, Efesus 1 ayat 14, Roma 8 ayat 14-17. Dosa-dosa saudara telah diampuni. Kolose 1 ayat 13-14, 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudara telah menjadi seorang anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 15 dan 16. Saudara telah memulai perjalanan hidup yang sesuai dengan rencana Allah bagi hidup saudara. Efesus 2 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan demikian, menerima Kristus merupakan pengalaman yang lebih indah daripada pengalaman-pengalaman lain yang manapun dalam hidup saudara. Karena itu, maukah saudara berdoa untuk menyatakan terima kasih saudara kepadanya? Sekarang bagaimana selanjutnya? Saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Saran-saran untuk pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah hasil dari ketaatan pada Kristus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia 3 ayat 11. Hidup berdasarkan iman akan memungkinkan saudara untuk taat akan Allah dalam setiap segi kehidupan saudara, serta mempraktekkan hal-hal berikut ini. Tumbuh. Tiap-tiap hari hendaknya saudara datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Yohanes 15 ayat 7. Usahakan membaca Alkitab setiap hari. Saudara dapat memulai dengan Injil Yohanes. Kisah Rasul 17 ayat 11. Mintalah kepada Tuhan supaya saudara dapat menaati apa yang telah saudara baca dari Alkitab. Yohanes 14 ayat 21. Biasakan diri untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Matius 4 ayat 19, Yohanes 15 ayat 8. Usahakan untuk mempercayakan setiap segi kehidupan saudara kepada Tuhan. Dengan demikian, maka saudara dapat mengalami kehidupan yang penuh kelimpahan itu hari lepas hari. 1 Petrus 5 ayat 7. Hendaklah saudara membiarkan Roh Kudus menguasai hidup dan kesaksian saudara setiap hari. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Pentingnya mengikuti ibadah dan penilaian Alkitab di gereja. Ibrani 10 ayat 25 menasihatkan agar janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kalau ada beberapa potong kayu bersama-sama terbakar, maka nyalanya besar dan memberi kehangatan. Tetapi
apabila salah satu dari beberapa potong kayu itu diambil, kemudian ditaruh di hawa yang dingin, maka padamlah apinya. Demikian juga hubungan saudara dengan orang-orang Kristen yang lain. Jika saudara tidak menjadi anggota suatu gereja, janganlah saudara menunggu supaya diundang. Ambillah tindakan, hubungilah pendeta dari gereja yang berdekatan, di mana Kristus diagungkan dan firman Allah diberitakan. Buatlah rencana sekarang agar saudara dapat turut berbakti pada hari Minggu yang akan datang. Jikalau isi buku kecil ini benar-benar bermanfaat bagi saudara, harap saudara membacakannya juga untuk saudara-saudara yang lainnya. Terima kasih.